Teman-teman, salah satu amalan terbaik untuk menutup Ramadan kali ini adalah amalan hati, yaitu berupa kesucian hati dari penyakit ujub. Ini penting karena ujub itu bisa menghapuskan semua amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, penyakit ujub adalah penyakit ketika seseorang bangga melihat amalnya, silau memandang dirinya, dan dia merasa telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang telah dia lakukan. Dan penyakit ujub ini akan melahirkan al-kibr, yaitu kesombongan, memandang diri lebih hebat atau lebih suci atau lebih baik dibandingkan dengan hamba Allah yang lain, merasa diri lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan hamba Allah yang lain. Dan ujub itu bisa terjadi pada perkara duniawi. Seseorang bangga dengan harta yang dia miliki, yang kemudian melahirkan kesombongan, menjadikan dia merendahkan orang lain yang tidak memiliki sebanyak harta yang dia miliki misalkan. Ujub bisa terjadi pada kekuasaan atau status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Dan ujub yang paling parah adalah ujub dalam masalah agama, ujub dalam urusan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. Maka jika seseorang diberikan kemampuan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan suatu amal saleh, misalkan dia mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, maka yang harus dia lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya yang menjadikan dia telah mampu menghatamkan Al-Quran sekian kali. Dia harus meyakini kalau bukan taufik dari Allah, mustahil dia bisa menghatamkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dua orang laki-laki. Laki-laki yang pertama adalah seorang mukmin, dan yang kedua adalah seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang kufur ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua buah kebun yang subur dengan anggurnya, yang memberikan buah yang sangat lebat, kemudian dikelilingi oleh kebun kurma, dan di antara kedua kebun tersebut ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir. Dia bangga dengan kebunnya tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, dia menyangka bahwasanya kebunnya ini tidak akan sirna selama-lamanya, dan dia tidak beriman kepada hari akhir. Kalaupun hari akhir itu terjadi, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebunnya itu hancur. Dia tidak mendapatkan sedikit pun hasil dari kebun yang dia banggakan tersebut. Lantas temannya yang mukmin memberikan nasihat kepadanya. Allah sebutkan nasihat ini di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah? Semua ini terjadi, kebun ini bisa ada karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kehendak Allah, mustahil. Mustahil semua anugerah dan kenikmatan itu bisa ada dan bisa dia rasakan. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini, ucapan masya Allah la quwwata illa billah, kata para ulama, bisa menghilangkan ujub dari hati kita. Hendaknya kita membacanya dengan penuh penghayatan dan penuh pemaknaan bahwasanya semua apa yang kita miliki itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama sekali